Selamat datang kembali di Tony FS. Bismillah, Assalamualaikum. Dari akun Instagram @ilmuon, Tony FS membacakannya untuk teman-teman di sini. Sampur Koneng. Sebelum kita masuk ke selengkapnya, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya Sampur Connect dari akun Instagram @ilmuon. Di sebuah desa di Kabupaten Solo, ada seorang penari gambyong yang sangat terkenal bernama Sekar. Tidak hanya parasnya yang cantik, tetapi dia memiliki aura yang memikat setiap pasang mata yang ada di sekitarnya. Seolah mata para penonton terkena sihir, setiap orang yang melihat Sekar menari pasti akan terpesona akan parasnya yang cantik, gerakannya yang luas dan senyumnya yang menggoda. Sekar adalah anak satu-satunya dari Bapak Andi dan Ibu Rumi. Dari kecil Sekar memang hobi menari. Bapaknya memasukkan Sekar ke sanggar tari sejak Sekar usia 6 tahun. Orang yang paling mendukung Sekar menari adalah neneknya, Nenek Sumi. Nenek Sumi adalah salah satu sesepuh desa. Usianya sudah memasuki 90 tahun, tapi beliau masih sehat dan kuat. Orang-orang desa percaya Nenek Sumi punya semacam pegangan, karena setiap Jumat Kliwon, Nenek Sumi selalu melarung ke sungai, menghanyutkan nampan yang berisi kembang 7 rupa, kemenyan, kepala ayam, dan lain-lain, seperti sesajen pada umumnya. Orang-orang desa sudah terbiasa melihatnya. Mereka pikir itu tradisi orang-orang zaman dulu. Setiap pulang sekolah, Sekar langsung ke sanggar tari hingga sore hari baru dijemput bapaknya pulang. Sekar sudah sering pentas di beberapa daerah sekitar Solo, dan namanya pun dikenal di antara anak-anak sanggar tari lainnya. Ketika usia Sekar 17 tahun, Sekar terpilih menjadi penari terbaik di sanggarnya. Ketika malam hari selepas Sekar pulang dari sanggar, selesai bersih-bersih, dia langsung membaringkan badannya di atas kasur. Karena rasa lelah, Sekar pun langsung terlelap. Tok 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 tok. Suara pintu kamar Sekar seperti ada yang mengetok. Lalu Sekar terbangun, kaget. "Siapa?" teriak Sekar. "Ini Simbah, Nduk," ucap nenek Sekar. "Oh Simbah, masuk aja Mbah, pintunya gak dikunci." Nenek Sumi melangkah perlahan menuju Sekar dan duduk di kasur di samping Sekar. Beliau membawa sebuah kain berwarna kuning dan memberikannya kepada Sekar. Sekar menerima kain itu sambil masih mengusap matanya karena mengantuk. "Ini kain siapa Mbah?" "Ini kain untuk kamu menari, Nduk. Dengan kain ini, Simbah yakin kamu jadi penari nomor 1 di Solo. Dan hanya di Solo, tetapi di seluruh wilayah Nusantara. Kamu akan menjadi penari gambyong terbaik yang pernah ada," ucap Nenek Sumi. "Oh, Simbah bisa saja. Tapi makasih ya Mbah. Simbah orang pertama yang mendukung dan mengizinkan aku menari. Dan karena Simbah, Bapak sama Ibu mengizinkan aku menari sampai sekarang," ucap Sekar sambil memeluk Nenek Sumi. "Sama-sama, Nduk. Ini sudah takdir kamu untuk menjadi penari hebat. Ya sudah, Simbah pulang lagi ke kamar ya," ucap Nenek Sumi. Dan beliau pun langsung pergi meninggalkan kamar cucunya. Kain apa ya ini? Kapan nenek punya kain seperti ini? Dari kecil aku tidak pernah tahu nenek punya kain secantik seperti ini. Atau nenek beli? Tapi kan nenek tidak pernah keluar rumah selain ke sungai. Ah sudahlah, pikirkan besok saja, lebih baik aku lanjut tidur. Sekar pun menyimpan kain itu di meja sebelah kasurnya dan lanjut tidur. Besoknya, Sarah menceritakan itu semua ke orang tuanya. Pak Andi terkejut mendengar itu. Lalu beliau memaksa Sekar menunjukkan di mana kain itu. Setelah Sekar memberikan kain itu, bapaknya langsung buru-buru menuju kamar Nenek Sumi. Seperti ada perdebatan yang serius.
Tapi Sekar tidak bisa mendengar apapun di ruang tengah rumahnya. Dia dan ibunya terdiam tanpa berbicara sepatah kata pun. Ibunya seperti cemas, namun Sekar merenung heran. Ada apa ini? Kenapa bapak nampak marah? Apa salahnya Simbah memberikan kain untuk aku menari? Kenapa bapak harus marah seperti itu? Gumamku dalam hati. Duk, sini nak, ibu mau cerita. Ucap ibu mengejutkanku yang sedang melamun. Iya bu. Aku mengikuti ibu keluar dan duduk di kursi depan rumah. Jadi begini, Simbah adalah salah satu sesepuh desa. Mbah buyutmu dulunya orang yang membuka lahan di perkampungan ini. Kampung ini dulunya hutan. Mbah buyutmu dan teman-temannya adalah orang pertama yang tinggal di sini. Kata orang-orang, Mbah buyutmu dulu adalah orang yang sakti. Beliau bisa mengalahkan penguasa alas dan membuka perkampungan di sini. Lalu, ketika Mbah Buyut sakit-sakitan, beliau tidak bisa meninggal, Nduk. Bahkan ketika badannya hanya tinggal tulang dilapisi kulit, bertahun-tahun beliau menderita karena sakit TBC, tapi tidak bisa meninggal. Sampai suatu waktu temannya Mbah Buyutmu bilang kalau Mbah Buyutmu punya kekuatan ilmu hitam dan punya pegangan yang beliau dapatkan dari tirakat berbulan-bulan di daerah Gunung Merapi. Kata temannya, Mbah Buyutmu itu beliau 6 bulan tidak turun-turun dari Gunung Merapi. Dari situlah katanya Mbah Buyutmu punya pusaka. Ibu juga kurang tahu pusakanya seperti apa, tapi orang-orang desa sini ada yang bilang kalau pusaka itu berbentuk seperti sampur, karena saat pertama kali Mbah Buyutmu membabat alas, dikaitkanlah sampur itu ke salah satu pohon. Nah, Simbah pun dulunya penari hebat, Nduk. Simbah sudah terkenal ke berbagai daerah di Jawa. Kata bapakmu, setiap kali menari, Simbah menggunakan kain berwarna kuning itu. Makanya, bapakmu tadi sangat marah sama Simbah. Takutnya itulah pusaka dari Mbah Buyutmu, ucap ibuku bercerita. Tapi memangnya kenapa bu, kalau itu kain dari Mbah Buyut? Kalau hanya digunakan menari kan tidak apa-apa bu, ucapku memotong. Bukan begitu Nduk, setahu bapakmu dulu, Mbah Buyut selalu memberikan sesajen serta tumbal untuk kekuatan pusaka itu. Entah tumbal yang dimaksud darah ayam atau kambing atau kerbau atau mungkin manusia. Astagfirullah, ucap ibu bergidik ngeri. Bapakmu selalu bertengkar dengan Simbah karena bapak tidak mau Simbah terus-terusan memberikan sesajen kepada makhluk peliharaannya. Makanya setiap Jumat Kliwon Simbah selalu ke sungai memberikan sesajen. Tapi kamu tahu sendiri tabiat Simbah gimana. Bahkan warga desa saja sudah acuh dan tidak memperdulikan Simbah melakukan itu, saking sudah lelah menasehati. Begitu juga bapakmu. Kami takut kamu salah jalan, Duk. Kami mengizinkan kamu jadi penari karena kamu memaksa. Ya tadinya ibu juga tidak mau kamu jadi penari. Ibu takut kamu salah jalan seperti nenekmu. Karena ketamakannya akhirnya eyang kakungmu yang menderita. Bahkan ada warga yang bilang kalau eyang kakungmu jadi tumbal keserakahan Simbah. Dulu Simbah orang yang paling cantik di desa ini. Setiap kali Simbah pentas, selalu banyak pejabat-pejabat yang minta kenalan dan tidak sedikit yang melamar Simbah. Tetapi semuanya Simbah tolak. Dulu Simbah dikenal angkuh dan sombong, tapi karena paras dan auranya tetap saja banyak laki-laki mau memperistrinya. Dulu eyang kakungmu orang terkaya di Solo, dan beliaulah yang diterima oleh Simbahmu sebagai suaminya. Awal menikah semuanya masih baik-baik saja, tetapi semuanya berubah ketika eyang kakungmu melarang Simbah menari lagi. Karena eyang kakung tidak mau badan Simbah terus dipertontonkan seperti itu. Kata bapakmu, dari bapakmu masih kecil, mereka selalu bertengkar. Sampai suatu ketika bapakmu melihat Simbah tengah malam berbicara sendiri. Bapakmu mengintip di balik kursi mendengarkan percakapan Simbah, tapi tidak jelas, dan bapakmu tidak melihat ada orang di sana.
ketika bapakmu sedang memperhatikan Simbah, tiba-tiba Simbah menoleh ke arah bapakmu dan tersenyum. Bapak langsung bersembunyi dan ketakutan. Tiba-tiba besoknya, Eyang Kakung ditemukan meninggal. Innalillahi. Dan meninggalnya seperti tidak wajar. Tulangnya seperti remuk dan lehernya seperti bekas dipatahkan, tapi tidak ada luka maupun lebam di badannya. Itu membuat warga desa keheranan, tetapi karena memandang Simbahmu anak Eyang Kakung, jadi warga desa tidak berani apa-apa. Nak, pesan ibu jangan pernah pakai sempur itu ya. Iya bu, aku mengangguk sambil tersenyum. Walau rasanya aku susah sekali mencerna itu semua. Bagaimana mungkin hanya kain seperti ini bisa mengalahkan penghuni alas, bisa membunuh Eyang Kakung, dan bisa membuat Simbah menjadi penari hebat? Kalian di sini rupanya. Bu, ayo kita ke Pak Kades, ucap ayahku mengajak ibu pergi. Sekar, kamu tunggu di rumah ya. Jangan pernah menerima lagi kain yang diberikan Simbah, ucap ayah dan aku mengangguk. Lalu aku masuk ke dalam rumah dan mendengar suara seperti orang yang marah-marah. Simbah, tapi suara ini sepertinya berat sekali. Seperti bukan Simbah. Dan lagi ini siapa yang menangis? Apakah Simbah? Lalu kalau Simbah menangis terus, siapa yang marah-marah di kamar Simbah? Lalu aku mengetok pintu kamar Simbah. Simbah, ini aku Sekar. Simbah lagi apa? Kenapa Simbah menangis? Masuk duk, Simbah ndak apa-apa, ucap Simbah dengan suara gemetar. Simbah kenapa? Kenapa Simbah seperti orang yang ketakutan? Mbah, Simbah takut sama siapa mbah? Ucapku sambil mengusap pipi Simbah yang sudah basah karena air matanya. Duh, maafkan Simbah ya. Simbah sudah salah. Simbah sudah jahat. Simbah orang yang berdosa. Simbah menangis sambil memelukku. Ada apa mbah? Simbah ini kenapa? Akhirnya Simbah menceritakan semuanya sambil menahan air matanya. Duh, Mbah buyutmu bernama Joko. Dulu Mbah Joko sangat amat ditakuti warga di sini karena warga tahu Mbah Joko punya sebuah ilmu pengasihan dan wibawa. Maaf ya, penulis di sini tidak akan menyebutkan nama ilmu tersebut atau ajian serta mantranya. Dikhawatirkan teman-teman yang menyimak bisa menyalahgunakannya. Oke, lanjut. Mbah Joko mendapatkan ilmu ini ketika 6 bulan tirakat di Gunung Merapi. Tidak hanya itu, setelah Mbah Joko bersekutu dengan salah satu penghuni Merapi, setelah pulang dari sana pun Mbah Joko masih harus melanjutkan lagi pati geni selama 6 purnama. Setiap kali purnama, Mbah Joko selalu berdiam diri di kamar seharian melakukan puasa pati geni. Ndak makan, ndak minum, ndak tidur, hanya fokus membacakan mantra. Setelah bersekutu dengan iblis, Mbah Joko jadi orang kuat di masa itu. Bahkan Mbah Joko bisa membabat alas yang ada penghuninya dan mengusir para jin semua keluar. Lalu Mbah Joko mendirikan rumah di sini. Jadilah desa ini. Sampai saat ini pun warga desa masih mengenal sosok Mbah Joko dan mengenangnya. Waktu itu Mbah Joko selalu mengajarkan Simbah untuk tidak takut melawan apapun. Sampai akhirnya Mbah Joko sakit dan tidak bisa apa-apa lagi. Bertahun-tahun beliau sakit tapi tidak bisa meninggal. Semua orang pintar yang dipanggil warga desa tidak ada satupun yang bisa menolong. Sampai suatu malam Simbah bermimpi diberikan selendang yang berwarna kuning, yaitu namanya adalah sampur koneng yang biasa orang gunakan untuk menari. Dan di dalam mimpi itu Mbah Joko lah yang memberikannya. Beliau berkata, ambillah sampur ini karena kamu adalah keturunanku. Aku tidak bisa mati sampai sampur ini berpindah tangan ke setiap keturunanku. Lalu Simbah terbangun dari mimpi dan paginya Mbah Joko meninggal dunia. Setelah 7 harinya Mbah Joko,
Simba beres-beres kamar Mbah Joko dan menemukan sampur koneng itu, pusaka yang Mbah Joko dapatkan dari Gunung Merapi. Waktu muda, Simba hilaf dan takabur. Simba tidak mengenal Tuhan. Simba sombong karena Simba jadi terkenal karena sampur ini. Sampai-sampai Simba menuhankan sosok di balik sampur ini. Karena di pikiran Simba, dialah yang membuat Simba terkenal, cantik, kaya, dan banyak dikagumi orang. Sampai-sampai eyang kakungmu lah yang jadi tumbalnya, ucap Simba sambil menangis. Seolah Simba tidak punya tenaga lagi untuk bicara, karena suaranya sangat gemetar. Aku hanya bisa menangis dan menggelengkan kepala. Simba melanjutkan ceritanya setelah minum seteguk air untuk menenangkan diri. Mbah Joko selalu memberikan tumbal di setiap tahunnya, tapi hanya kepala kambing atau darah ayam. Tapi waktu itu karena kekesalan Simba pada eyang kakungmu, Simba menumbalkan eyang kakungmu untuk iblis itu. Setelah memberikan nyawa eyang kakung, iblis itu selalu meminta tumbal manusia lagi dan lagi. Sampai-sampai setiap manggung, Simba selalu membawa satu orang laki-laki yang Simba bawa pulang untuk dijadikan tumbal. Sampai suatu ketika, Simba sudah tidak sanggup lagi menanggung itu semua. Simba salah, Simba berdosa. Simba minta tolong ke salah satu teman eyang kakungmu. Beliau seorang kiai, dan ketika beliau menolong Simba untuk dilepaskan dari iblis itu, terjadilah pertarungan iblis itu dengan Kiai Marwan, temannya eyang kakungmu, dan dimenangkan oleh Kiai Marwan. Sejak itu, hidup Simba menjadi lebih baik. Simba membesarkan bapakmu sendiri sampai dia menikah dan mempunyai anak cantik kamu. Awalnya semuanya baik-baik saja, Nduk. Tapi ini semua berubah ketika kurang lebih 1 bulan lalu. Simba berhenti bercerita, dan seperti orang yang ketakutan, tubuhnya gemetar. Aku memeluk Simba mencoba menenangkannya. Tidak apa-apa Simba, nanti saja lanjutkannya Mbah. Aku gak mau Simba nangis lagi. Sudah ya, Simba istirahat tidur saja. Aku keluar dulu Mbah. Ucapku bangun dari kasur dan hendak melangkah, tapi tiba-tiba tanganku dipegang Simba. Dok, jangan pergi. Dengarkan semua sampai akhir dulu. Simba takut. Simba takut kalau Simba tidak punya kesempatan lagi untuk menceritakan semuanya. Hus, Simba ngomong apa sih? Gak boleh ngomong sembarangan, Mbah. Ya sudah, aku di sini saja mendengarkan Simba ya, ucapku. Dan Simba pun melanjutkan ceritanya. 1 bulan lalu, Simba bermimpi bertemu Mbah Buyutmu. Beliau berkata, selamatkan Sekar. Aku kenapa? Ucapku heran. Setelah mimpi itu, Simba meminta bapakmu menelpon Kiai Marwan, tapi anaknya yang mengangkat. Katanya beberapa hari lalu Kiai Marwan meninggal dan badannya biru-biru seperti habis bertengkar. Astagfirullah, kenapa bisa begitu Simba? Ucapku. Dan malamnya setelah bapakmu menelpon Kiai Marwan, Simba bermimpi bertemu iblis itu. Dia bilang kalau dialah yang membunuh Kiai Marwan karena dendam dulu pernah dikalahkan, dan sekarang tidak ada lagi yang akan menolong. Dan iblis itu bilang akan mengambil keturunan Simba lagi, dan dia menginginkan kamu, Nduk. Kamu. Tangis Simba pecah saat itu. Simba menangis sesenggukan. Aku terkejut dan gak tahu harus apa. Nduk, yang ke kamarmu dan memberikan kain itu bukanlah Simba. Itu iblis jahanam yang meminjam raga Simba. Dia ingin kamu memakainya sambil menari agar dia bisa masuk ke raga kamu. Jangan pernah memakainya, ucap Simba terbata-bata seperti sedang dicekek. Aku panik dan berteriak keluar rumah memanggil warga. Warga segera berdatangan. Ketika aku dan beberapa warga masuk ke kamar Simba, kami terkejut. Simba sedang menempel di langit-langit, tubuhnya seperti laba-laba. Bunyi tulang yang membuat kami ngilu mendengarnya. Krek, setiap kali Simba berjalan merayap menjauhi kami. Suara cekikikan itu bukan suara Simba.
Simbah kerasukan iblis. Iblis itu sudah masuk sepenuhnya mengendalikan tubuh Simbah. Aku tidak kuat melihatnya. Aku menangis sejadi-jadinya. Aku memohon, tolong, jangan sakiti Simbah. Turunkan Simbah. Kasihan Simbah sudah tua. Simbah orang yang baik, ucapku sambil menangis. Lalu orang tuaku berlari ke arahku dan membangunkanku karena terduduk lemas. Para warga seolah diam tak tahu harus bagaimana. Ada beberapa orang yang kesana kemari mencari orang pintar untuk menolong. Hei, iblis durjana, turunkan ibu saya. Jangan kau berani-berani menyakitinya, ucap bapakku sambil berlari ke arah Simbah. Dengan cepat Simbah turun dari langit-langit dan menghampiri bapak. Tubuh Simbah merangkak seperti laba-laba dan mulutnya menyeringai. Belum sempat bapak bicara, iblis yang menguasai Simbah itu langsung menggigit leher bapak sampai koyak. Darah bermunceratan di mana-mana. Teriakan ibu dan aku membuat terkejut warga desa, dan mereka berlari memegangi tangan dan kaki Simbah. Yang lainnya mengangkat tubuh bapak dan membawanya ke rumah sakit. Ibu menemani bapak dan aku tinggal di rumah. Aku kaget dan hanya bisa menangis tanpa tahu harus berbuat apa. Bagaimana keadaan bapak? Bagaimana keadaan Simbah? Kenapa harus seperti ini? Pertanyaan-pertanyaan itu semua yang sekarang ada di benakku. Tetanggaku mengajakku keluar dan menenangkanku. Kiai dari desa sebelah sudah datang, dan aku memilih untuk masuk lagi ke rumah dan mengikuti kiai ini langsung beristighfar. Simbah yang dipegangi 6 orang laki-laki dewasa tiba-tiba berontak kembali dan cekikikan. Suaranya berubah-ubah, kadang anak kecil, kadang suara berat seperti laki-laki, kadang cekikikan seperti perempuan. Untuk apa kamu datang ke sini hanya mengantarkan nyawa saja? Dasar manusia busuk. Kamu pikir aku takut menghadapi kamu? Hahaha. Lalu kami melihat kiai itu duduk bersila seperti seorang yang lagi berzikir. Seketika Simbah merasa kesakitan, berteriak, "Itu suara Simbah." "Iya, itu Simbah," pikirku dalam hati. "Pak Kiai, sudah Pak Kiai, kasihan Simbah. Pak Kiai jangan sakiti Simbah. Simbah kesakitan. Tolong hentikan Pak Kiai," ucapku sambil menangis. Karena aku tidak tega melihat Simbah teriak kesakitan sambil teriak-teriak minta tolong dan memanggil namaku. Lalu salah satu warga menarikku keluar dan menenangkanku. "Sekar, itu iblis. Kamu jangan sampai tertipu. Itu semua tipu daya iblis. Kamu lihat sendiri nenek Sumi kerasukan. Itu bukan nenek Sumi, Sekar," ucap salah satu warga. "Tapi Bu, itu Simbah, itu suara Simbah. Simbah kesakitan Bu, kasihan Simbah." Aku menangis semakin keras, dan beberapa warga juga menenangkanku. Ada yang berkata kiai dan sosok iblis itu di dalam tubuh Simbah sedang bertarung gaib. Tapi yang di pikiranku hanya Simbah. Aku takut Simbah kenapa-kenapa. Aku gak mau kehilangan Simbah. Tak lama, handphoneku berbunyi. Ketika aku lihat itu dari ibu, aku langsung buru-buru mengangkatnya. Belum sempat aku menanyakan kabar bapak, aku sudah mendengar suara ibu menangis. "Sekar, bapak sudah tidak ada nak. Bapak sudah meninggal. Innalillahi." Seperti disambar petir aku terpaku. Badanku gemetar, seperti ada pukulan kuat di dadaku. Sakit rasanya, sesak sekali. Aku lemas, sampai-sampai handphoneku terjatuh. Belum sempat aku mengambilnya, ada warga yang berlari ke arahku dan berkata, "Sekar, yang tabah ya, nenek Sumi sudah meninggal." Tanpa menghiraukan handphoneku, aku berlari ke kamar Simbah. Aku teriak, "Simbah, jangan pergi. Simbah, kenapa ninggalin Sekar? Simbah, nanti siapa yang jaga Sekar? Simbah pergi, bapak pergi. Sekar sama ibu bagaimana?" teriakku sambil memeluk Simbah dan mencoba membangunkannya. Para warga terkejut karena mendengar bapakku juga meninggal. Ketika nenek dibawa ke ruang tengah,
Rasanya aku sudah tidak sanggup lagi untuk berdiri. Ketika aku paksa bangun, rasanya gelap sekali dan aku pingsan. Ketika aku bangun sudah ada ibu di sampingku, lalu ibu memelukku sambil menangis. Simba dan bapak sudah dimakamkan dan semuanya lancar. Setelah 10 hari kematian Simba dan bapak, aku dan ibu mulai bisa menata kembali kehidupan kami. Mulai bersosialisasi kembali, aku mulai membuka lembaran baru lagi dan mengubur semua cerita lama itu, dan berharap aku tidak akan pernah lagi berurusan dengan iblis yang sudah merenggut dan menghancurkan keluargaku. Aku berhenti menjadi penari, lalu aku pergi ke kota bersama ibu. Aku berkuliah di sana. Setelah menikah dan mempunyai 1 anak, ibu meninggal karena sakit. Innalillahi. Lalu aku dan suamiku memutuskan untuk tinggal di kampung halamanku, di rumah kecilku dulu. Singkat cerita, ketika aku pindah ke kampungku lagi, tidak ada apapun yang terjadi. Sampai suatu saat, Pak Kades mengundang aku dan keluarga menghadiri acara rutin yang diadakan di desa setiap kali selesai panen. Aku tidak pernah bercerita ke suamiku kalau dulu aku adalah seorang penari gambyong. Dan kebetulan malam ini akan ada pentas tari gembyong. Aku, suamiku serta anakku menghadiri acara itu. Lalu ada sedikit keributan di tengah acara, dan Mbak Kades serta beberapa warga menghampiriku. Mereka memintaku menari untuk menggantikan penari yang terjatuh dari panggung dan kakinya terkilir. Aku menolaknya karena aku tidak membawa sambur serta baju-baju tariku. Pak Kades memohon dan memintaku pakai baju tari yang ada di belakang panggung. Lalu aku menoleh ke arah suamiku, lalu beliau mengangguk. "Baiklah, tapi Pak, saya tidak membawa sampur." Terus kata bapak, "Di dalam sudah tidak ada sampur, karena sampur satu-satunya yang dipakai penari itu sobek karena terjatuh. Jadi bagaimana?" ucapku. "Itu di belakang kamu, Sekar. Itu ada sampur. Cantik, begitu warna kuning. Pas itu, kan kita lagi syukuran panen," ucap Pak Kades menariku. Kenapa sampur ini ada di belakangku? Padahal sampur ini sudah aku buang ke sungai waktu bapak sama Simba meninggal. Kenapa tiba-tiba ada di belakangku? Belum sempat aku berjalan, tiba-tiba Pak Kades mengalungkan sampur koneng itu ke leherku dan menarikku pergi ke belakang panggung. Seketika itu aku sudah tidak bisa mengendalikan tubuhku lagi. Aku sadar aku menari sangat luas, seolah-olah aku terbiasa menari setiap hari. Padahal sudah bertahun-tahun aku tidak pernah lagi menari. Aku melihat penonton bersorak melihatku menari, tapi aku tidak bisa mengendalikan badanku lagi. Setelah selesai menari, lalu aku mendapat sorakan dan tepukan tangan. Semua seolah terpaku melihatku, terutama suamiku yang pertama kalinya melihatku menari. Setelah selesai acara, aku pamit pulang ke Pak Kades dan beberapa sesepuh desa. Mereka sangat berterima kasih. Ketika hendak menyeberang jalan, aku melihat sosok iblis yang pernah Simba ceritakan. Aku terkejut dan ketakutan. Tinggi, besar, dengan kaki seperti naga dan mulut lebar, serta taring yang meneteskan nanah. Dia menyeringai ke arahku dari seberang jalan dan berkata, "Kamu akan tetap menjadi milikku, Sekar." Aku hanya bisa memejamkan mataku. Lalu ketika aku membuka mata, aku terkejut. Anakku berlari ke arah seberang jalan dan seketika itu ada truk yang melintas dengan sangat cepat. Aku langsung berlari dan menolong anakku. Tubuhku terbental jauh dan aku merasakan kucuran darah segar di mulutku. Telingaku tidak bisa lagi mendengar. Aku hanya melihat anak dan suamiku menangis dan beberapa warga berdatangan. Setelah itu gelap. Aku meninggal dengan sampur koneng yang masih kupakai. Dan kisah ini selesai. Penulis melakukan mediasi untuk mendapatkan cerita ini. Terima kasih teman-teman. Semoga kisah ini bermanfaat. Dan makasih juga untuk penulisnya, @ilmuon. Terima kasih atas sebuah pelajaran yang diberikan di dalam cerita ini. Semoga almarhumah dan almarhum yang ada di cerita ini
tenang di alam sana, alam yang seharusnya. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Dhalin rabbil alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit. Sampai jumpa di kisah lainnya hanya di Tony F.